Halo Juragan, sini dengan Iqbal, I'm back again. Kali ini saya mau unboxing smartphone yang udah agak lama keluarnya sih, cuman saya baru bikin videonya sekarang. Ini adalah keluarga dari Vivo, keluarga dari BBK itu ya, Oppo, Vivo. Ini iQOO. Nah, itu bahasa Indonesianya gimana bilang ini? iQOO. Saya mau beli HP iQOO gitu kan. Agak repot sih emang dari namanya. Ini saya udah beli agak lama, pre-order waktu itu, jadi ada hadiahnya nih, ada dua finger sleeve, terus ada wireless earphone ya, jadi dikasih bonus seperti ini. Harganya kalau nggak salah sekitar 3,2 jutaan untuk varian yang 128 GB. Ini serinya aduh susah bilang. Ini serinya iQOO yang Z7X, jadi varian yang agak low end, tapi spesifikasinya itu masuk middle ya. Jadi dia pakai Snapdragon 695 5G, jadi udah 5G. Oke, layarnya juga dia besar dan punya baterai yang besar juga. Terus layarnya udah 120 Hz, jadi bisa dibilang ini paket komplit buat teman-teman yang suka main game di smartphone-nya dan pengen yang harganya itu tidak terlalu mahal gitu, 3 jutaan. Oke, kita buka aja ya, ini paket dari Vivo. Ini udah kebuka sih. Jadi pas saya beli, Oke, ini dia kotaknya. Pertama kita lihat dulu finger sleeve-nya ya. Kalau teman-teman beli yang pre-order atau beli tapi masih ada bonusnya, itu dapat finger sleeve kayak gini nih. Nah, jadi kalau dibuka seperti ini, terus ada cangkang gitu. Nah, ini cangkangnya ini bisa teman-teman dorong, nggak dibuka, didorong. Terus ini ada finger sleeve ya. Jadi buat yang gaming pakai jempol tuh, yang main Mobile Legends atau PUBG atau apapun itu, bakal lebih nyaman kalau pakai finger sleeve. Oke, terus di sini ada wireless aktif namanya ya. 11,2 mm moving coil dengan 80 millisecond low latency. Moving coil 80 millisecond low latency, bisa 12 jam, sangat ringan dan lain-lain ya. Jadi bonusnya sendiri ini bisa sampai 200.000 sampai 300.000-an. Nah, jadi pas pre-order itu teman-teman bakal lebih untung sih karena dapat dua bonus ini. Ini kelihatan 8128 GB. Yang varian 8256 GB-nya juga ada. Itu harganya sekitar beda 400 ribuan kalau nggak salah, 300-400 ribuan. Teman-teman bisa cek aja harga, soalnya berubah-ubah. Saya ngomong sekarang juga bisa berubah nanti ya. Tanggal produksinya ini 2023 04 06. Jadi bulan April. Oke, kita buka. Ini dia smartphone-nya. Kita sampingin dulu, kita lihat dulu di dalamnya ada apa aja nih. Ada stiker image seperti biasa. Terus ada silikon case. Ini ada bungkusnya sebenarnya, cuman saya bungkusnya udah nggak tahu kemana, lupa dimasukin. Terus ada SIM ejector. Ada informasi penting dan kartu garansi. Terus ada panduan ringkas. Kalau teman-teman mau baca lebih cepat, buka yang panduan ringkas. Terus ada chargernya, ini juga chargernya fast charging ya. USB-nya itu USB A to Type C, tapi ini fast charging. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini punya fitur flash charge yang mana bisa ngecas sampai 80 watt. Baterainya ini 6000 mAh, tapi teman-teman bisa ngecas dari 1% ke 70% itu 34 menitan aja. Jadi kalau full itu dari 0 ke 100 cuman sejam kali ya, sekitar segitu. Nah, kalau teman-teman beli smartphone ini, iQOO Z7X ini, warnanya itu sebenarnya ada 3, ada blue yang ini yang saya punya, terus ada black dan ada orange. Tapi yang masuk ke Indonesia kayaknya cuman blue sama black. Layarnya itu besar, 6,64 inci, jadi hampir 6,7 inci. Terus dia pakai IPS LCD 120 Hz dan resolusinya Full HD. Oke, kita lihat dulu secara body ya. Di sini ada speakernya nih, speaker atasnya untuk nelpon juga. Di bagian atasnya juga ada secondary microphone. Terus di sini ada SIM tray-nya. Ini bisa ditambahin micro SD ya. Di bagian kirinya ini kosong, nggak ada apa-apa. Bahannya sih ini plastik ya, full plastik, tapi nggak kelihatan plastik gitu, kelihatan itu kayak metal.
Di bagian bawahnya sini ada earphone jack, tentu aja kita masih dikasih earphone jack untuk teman-teman yang masih punya headset yang non wireless. Terus ada mikrofon, ada lubang ngecasnya, dan ada speaker. Di bagian kanannya ada tombol power, tombol volume. Ini tombol powernya sekaligus menjadi fingerprint scanner. Di bagian belakangnya ada dua kamera, dan sini ada tulisan Photography High Performa. Nggak tahu apa maksudnya ya, kenapa ditulis seperti itu. Nah, gripnya ini saya suka. Kenapa? Karena dia kasih lekungan di sininya. Jadi pas dipegang itu, walaupun kelihatannya kotak ya, kalau teman-teman lihat ini mengotak-mengotak gitu, tapi di bagian sampingnya pas dipegang itu membulat. Jadi grip itu nyaman. Ya, kelihatan ya, udah support Indonesia banget. Ada gambar-gambar yang Indonesia banget. Nah, Snapdragon 695 5G itu di bawah Snapdragon 778G. Antutunya itu beda sekitar 135 ribuan. Jadi kalau Snapdragon 778G itu 530 ribuan. Kalau Snapdragon 695 5G ini 394 ribu. Dengan skor segini itu bisa lancar lah untuk main game yang berat juga masih lancar gitu. Cuman kalau yang grafiknya mewah gitu itu agak, tapi masih bisa. Nah, tapi kalau game-game yang mainstream itu kayak misalkan Mobile Legends, PUBG dan lain-lain yang playtime itu banyak banget di Indonesia, banyak banget yang main. Ini aman banget smartphone untuk main kayak gitu. Oke, ini settingan awalnya ya. Udah masuk, ini pakai Vantage OS, itu yang dipakai sama Vivo. Jadi Vivo itu bikin segmentasinya itu kayak kalau Xiaomi itu bikin Redmi, jadi bikin segmentasi di smartphone-nya. Ini wallpaper kita ganti dulu, wallpaper bawaannya nggak banget ya, saya nggak suka. Kurang ceria gitu. Oke, ini brightness-nya kita agak tinggiin. Segini. Jadi brightness-nya ini gede ya. Setengah aja ini udah terang banget. Nah, yang saya temuin di HP ini, layarnya itu tergolong bagus untuk harga 3 jutaan. Kalau saya bandingin dengan harga 3 jutaan yang lain ya, kayak misalkan Infinix atau Samsung bahkan yang harganya 3 jutaan, yang layarnya masih IPS gitu, ini masih bisa bersaing, masih lebih baik sedikit gitu. Karena dia itu nggak, biasanya kalau IPS yang jelek itu ya, kalau kita lihat dari depan ini terang banget. Tapi kalau kita kesampingin langsung gelap banget gitu. Walaupun gambarnya masih jelas, tapi gelap banget gitu. Kalau ini lihat, teman-teman bisa lihat gelapnya itu nggak terlalu, gradasi warnanya itu nggak terlalu heboh. Jadi IPS-nya masih lumayan, nggak bagus, nggak kayak IPS-nya Apple tentu aja, tapi ini masih oke gitu. Ini user interface-nya, bawaannya udah langsung 120 Hz, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita pakai smart switch, jadi dia bisa pilih-pilih. Dicocokin, nanti kalau lagi buka apa, diturunin, buka yang perlu Hz-nya tinggi, dinaikin. Tapi saya pakai 120 Hz aja, langsung manual ya. Screen color-nya ini ada Pro, Bright, dan lain-lain, teman-teman bisa atur, jadi kayak One UI-nya Samsung. Banyak pengaturannya. Ini pakai Vantage OS 13 yang berjalan di Android 13 juga. Spesifikasinya bisa teman-teman lihat di sini ya. Octa-core Snapdragon 695 dan ini udah 5G. Dan ada virtual RAM-nya juga 8GB. Walaupun ini nggak terlalu ngaruh sih. Cuman lumayan lah kalau teman-teman buat buka-buka game berat gitu, masih bisa multitasking dan gamenya nggak ketutup. Itu yang pentingnya. Dan yang saya suka dari HP ini yang lain ya, selain tadi bahas spesifikasi, dia kameranya itu, kamera belakangnya ya, nggak butut. Nggak butut, nggak jelek gitu. Masih lumayan untuk harga 3 jutaan kamera belakangnya. Walaupun dia belum ada apa tuh OIS kayak yang seri Z7-nya aja nggak pakai X, tapi ini lumayan untuk hasil fotonya. Nah, cuman yang sayang itu kamera depannya. Kamera depannya menurut saya burik ya, karena kenapa saya bilang jelek? Karena ini itu produknya Vivo kan ya, cuman dia kasih kamera depan yang B aja gitu. Padahal Vivo itu kamera depannya terkenal bagus. Untuk selfie, untuk live itu mantap banget. Tapi ada HDR-nya.
ada HDR juga kamera belakangnya. Fitur-fiturnya ada night mode, terus ada portrait, video, terus micro movie. Ini kalau misalnya teman-teman bikin video-video singkat dan langsung diedit gitu bisa di sini. Terus kamera ini bisa sampai 50 megapiksel, tapi harus dipilih dulu fiturnya. Nggak ada jedanya sih malah ya. Coba ya. Oh iya, 50 megapikselnya langsung ternyata. Bagus juga. Buat teman-teman yang mau nyetak foto itu kan pixel gede-gede itu bergunanya di situ. Misalkan mau bikin baliho atau apa. Terus apa lagi ya kalau impresi? Dagunya ya lebar tapi nggak terlalu lah, nggak begitu lebar. Bagian atasnya juga ada jidatnya masih ada space-nya gitu. Jadi agak sinkron lah atas sama bawah, yang nggak terlalu lebar banget gitu. Untuk grip main game juga ini ngasih space, jadinya enak banget. Dan kita udah dikasih casing gratis, silicone case. Ini masukinnya dari bawah ya, kayak gini. Anti gores bawaannya juga ada nih, dari plastik ya. Kalau teman-teman beli baru mah jangan dilepas sih, pakai aja dulu karena ini enak, nggak kayak hydrogel gitu, enggak. Terus apa lagi ya? Oh mungkin kekurangannya ya, impresi. Ini impresi awal tapi saya udah bisa bilang kekurangan ya. Kekurangannya mungkin di update OS-nya, ini nggak tahu berapa lama karena ini lahirnya langsung Android 13. Nah itu nggak tahu bakal dapat 14 sampai 15 atau sampai 14 aja, cuma satu kali update atau gimana saya belum tahu. Kita lihat aja ke depannya. Yang jelas ini HP 3 jutaan, 3,2 juta yang bisa kasih kita apa tuh? Kayak dulu gitu, kayak zaman dulu. Saya ingat zaman dulu yang Xiaomi, Redmi gitu ngeluarin HP murah, bener-bener kayak zaman dulu gitu. Kalau ngasih spek nggak pelit, beneran harga segitu. Gitu kayak saya nostalgia zaman dulu aja, zaman Redmi pertama itu kan, wah speknya gini gitu dibandingin HP lain tuh harganya jauh tapi speknya mirip-mirip gitu. Ya kekurangan awal-awal mungkin cuman di OS-nya aja. Saya belum tahu ini update-nya seperti apa dan pengalaman penggunaannya seperti apa karena ini HP-nya belum saya pakai dengan benar-benar gitu. Masih cuman coba-coba aja. Nanti saya bakal bikin video lanjutannya tentang HP ini, jadi stay tune aja. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno cabut. Thank you, Gan.